Alhamdulillah mungkin daripada Asyura bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyarankan menganjurkan berpuasa Asyura kapan? Yaitu tadi maksudnya kemarin Rabi'ah karena Nabi Muhammad SAW ketika beliau yaitu qadima ila Madinah menghadap di Madinah ada orang-orang Yahudi pada puasa. Ada tersumur, kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa ente puasa? Hadal yaum, ini hari bahwasanya Nabiullah Musa dan umatnya diselamatkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana hakku bi Musa. Aku lebih berhak dengan Nabi Musa. Seandainya besok aneh itu ada, maka aku akan puasa 9 dan 10. Hanya dalam riwayat ukhra, riwayat yang lain bahwasanya kita oleh Imam Syafi'i dianjurkan lewat hadis tadi yaitu puasa Tasu'a, puasa 9 dan 10 supaya beda dengan orang Yahudi. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ada puasanya kapan tuh? Ayyamul Ashura. Tadi di puasanya orang Yahudi. Ya, mana kita beda. Kita 9 dan 10. Atau aukamakol kalau memang lewat 9-nya 10 sama 11. Nah, itu pendapat yang sedikit tadi. Pendapat yang masyhur yaitu 9 sama 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yaitu mentakdirkan daripada bulan Asyura yaitu menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam. Dijatuhkan dari Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan bala menyelamatkan Nabiullah Nuh alaihissalam sampai di dataran Gunung Jud, Bukit Jud. Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu memberikan taubat kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau Nabi Yunus sudah enggak kuat dengan umatnya, kemudian enggak ada komando dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergi dengan dirinya sendiri tanpa diberikan wahyu oleh Allah, akhirnya dimakan oleh ikan nur. Yang mana kabarnya dalam Al-Quran ikan nur sampai sekarang masih ada, sampai yaumul qiyamah masih ada. Adanya Allah alam di dataran laut yang mana Allah alam. Alhamdulillah itu adalah fadilah daripada bulan Asyura. Yang mana orang yang puasa pada bulan Asyura itu setelah puasa Ramadan, afdalnya puasa Ramadan, kemudian puasa Asyura, puasa Arafah itu pahalanya ditembus dosanya, diampuni dosanya 1 tahun. Kalau Arafah diampuni dosanya 2 tahun. Adalah rahmatullah kita lanjutkan daripada mudzakirah kitab Imam Nawawi rahimahullah taala wa radhiyallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa maddana bihi. Al-maqalatu samitul ashrun. Maqalah yang ke-28 ani Bani Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Karena Ibnu Abbas yaitu wanaka sepupu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu ketika di Iblis. Pada Iblis. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Iblis. Kalau Nabi mukasyaf. Ya, jangankan Nabi, orang-orang thariqah yang memang dia itu tabahur daripada zikirnya, tabahur jadi wiridnya, jin, iblis mungkin setan pun bisa ketemu. Ini Rasulullah, makanya nggak dipungkiri kalau Rasulullah ketemu dengan iblis. Ya. Orang-orang yang hukama, orang-orang yang ahlillah, para aulia itu ketemu dengan mereka-mereka, dan iblis, setan dan lain sebagainya. Karena tingkat mukasyafahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah ketemu dengan itu iblis, laknatullah. Kama hibba'uk min ummati. Berapa pecintamu daripada umatku? Ada segelintir daripada umatku yang mana umatku tersebut cinta kepada ente iblis. Berapa? Ai iblis wahbai. Apa? Qala
Iblis menjawab, asyrun nafarin, ada 10 golongan. Yang mana golongan tersebut adalah yaitu yang ditemenin iblis. Artinya sudah jadi itu tentara-tentaranya iblis. Yang mana iblis masuk nggak akan mati, cuman apa, dia bisa menggoda daripada manusia sampai ke neraka. Jadi, kecuali orang-orang yang mukhlisin dan mukhlasin. Bagaimana mukhlasin? Kita sedikit daripada orang ikhlas, bahwasanya al-alim halaka, orang alim itu akan hanyut. Al-alim halaka, sumbal amil, kemudian orang ngamalin ilmu hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-alim halaka, al-amilun, kecuali orang yang ngamalin. Wal amil, orang yang ngamalin, halaka, akan hancur. Illal abidun, kecuali orang alim yang ngamalin, yang ibadah kepada Allah. Wal abidun halaka illal muflihun. Orang yang alim udah ngamalin, udah abidun, dia ibadah kepada Allah, halaka, hancur. Ya. Artinya apa? Enggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal muflihun, kecuali orang yang mukhlis. Orang yang mana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlisun halakah, orang yang mukhlis pun akan hancur. Illa khotrun adim. Wa ma khotrun adim? Kecuali orang yang mana khotornya atau detak-detik jantungnya dia, pikirannya selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dididik dengan thariqah qadiriyah wal sabandi, dengan apa? Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, itu. Gunanya itu. Karena amal yang sedikit, kalau kita selalu ingat Allah jadi gede. Amal yang gede 1000 tahun, tapi apa, wiridnya, dikirnya ngingetin. Iya. Bukan karena biasa ngingetin lah, itu ngingetin. Beda dengan orang biasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi khatrun adim. Kalau khatrun adim, jasadnya, apanya, pikirannya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ini yang enggak bisa digoda oleh iblis. Nggak bisa, karena apa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa tentara mau iblis? Ya. Awwaluhum al-imamul jair. Yang pertama, ya, pecinta-pecinta iblis, yaitu imamul jair, yaitu imam yang zalim. Ya, ra'iyatihi, zalim kepada kepemimpinannya, zalim terhadap pemerintahannya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang mana disabdakan Nabi Muhammad, man da'a li zalimi bil liqa faqad habba ay yu'sallahu fi. Barang siapa, ya, man da'a, dia berdoa li zalim bil liqa, ya, kepada orang yang zalim bil liqa supaya tetap, faqad habba ay yu'sallahu fi. Maka dia sama aja demen maksiat pada Allah dalam bumi. Ada orang jair, ada orang zalim, pimpinan zalimnya bagus sih, ya. Malah dikumpulin presidensi, ya. Apa? Ini orang maksiat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Pak, terkadang dia maksiat tapi nggak tahu. Dia maksiat tapi nggak paham. Ya. Kemudian yang kedua, wal mutakabbir. Yang kedua yaitu orang-orang yang sombong. Ya. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbirun yaumil qiyamah sadad dzarri. Dalam satu sabda Nabi Muhammad SAW, digiring orang-orang yang mutakabbir yaumul qiyamah di hari kiamat ke amsal dzulli. Fi suratil rijal. Syahmud dzulli min kulli makan yasakun al-sijn fi jahannam sama yusqawna an-nar. Mana digiring orang-orang mutakabbir, yaitu dia segelintir daripada orang-orang yang alati, seorang yang mana dia termasuk digiring dengan kerendahannya. Tiap daripada tempat dia termasuk direndahkan. Kemudian dia digiring sampai ke sijin, yaitu sampai ke penjara, di jahannam, penjaranya di jahannam. Yusammu bulus. Yusqawna min aswati ahli nar. Maka disebutkan yaitu sijinnya atau penjaranya itu bulus. Yusqawna min aswat, yang mana dikumpulkanlah yaitu orang-orang yang sombong. Di antaranya kita belajar thariqah itu ya unsurnya supaya nggak sombong. Gitu. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah entar ke thariqah, jalannya ke zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya,
Ntar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hal, dengan tingkahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, billah wa minallah wa ilallah, billah, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak siapa-siapa. Billah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Minallah, merasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau sudah mentoknya orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa semuanya milik Allah. Wiridnya milik Allah. Yang ada dijalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasanya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu terus. Merasa apa? Enggak punya apa-apa. Ya, makanya itu yang disebut sifat ananiyahnya hilang. Kalau sifat ananiyahnya masih ada, no, aku nih, aku zikir, masih ada. Ya, berarti apa? Jauh usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat usulnya. Kalau tingkat usul kepada Allah, ini ada dalam kitab Hikam dari Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, bahwa tingkat usulnya pada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita enggak merasa. Bukan kita terus wirid terus nggak merasa, kita terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu terus ya. Kita nggak merasa orang hebat, nggak merasa kita banyak zikirnya, nggak merasa gitu. Ya. Ke orang biasa, ke orang tawadhu. Ya. Ikutin daripada ajaran Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pernah diterangkan di sini bahwa Syekh Abdul Qadir ketemu pun orang yang mana mabuk, masya Allah, dia tawadhu. Misalnya ada seorang syekh ya, yang dia mencium tangan daripada orang yang pemabuk, masya Allah. Ya. Merasa apa? Merasa dia hina. Ya. Ini orang mabuk karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau aneh, ya, masih sadar, masih aneh mabuk lagi. Bagaimana mabuk? Aneh masih pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen dia mabuk. Orang kalau dalam sufiah pengen ini, pengen itu, pengen mabuk. Di dalam sufiah ya, orang dalam torikohnya ya, dia masih pengen masalah dunia ini, pengen ini ya. Torikoh itu punya dekat pada Allah, nah itu takarrub Allah, cukup. Ya. Ini yang diajarkan daripada guru. Walaupun saya pun mungkin belum sampai ke sana, tapi ya mungkin kita sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Bahwasanya orang yang merasa kini berarti apa? Masih tebal ananiyahnya, masih tebal. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, teman-temannya iblis, aqranul iblis, pecinta-pecinta iblis, walladhi alladhi la yubali min aina yaktisu bil mal. Pecinta-pecinta iblis yaitu orang yang kaya yang tidak mempedulikan bagaimana dia mendapatkan harta. Tapi mada yunfiqu, dan apa yang ia infakkan. Ini temannya iblis. Apa temannya iblis? Yaitu orang kaya kagak ngurusin dah, penting gua kaya. Gua dapat dari togel kayak, gua dapat apa kayak, pokoknya dunia kaya. Ini temannya iblis. Ini banyak kita jangan ngaca terhadap orang-orang yang berteman dengan iblis. Wah, dia enggak sholat maka gak makin kaya aja lah. Kita ngacanya salah kita. Ya. Ngacalah pada guru-guru kita, ya, guru-guru kita kemarin Syekh Ahmad Sukanta, bahwasanya coba kisahnya beliau pergi daripada kampungnya yang pertama cuma bawa kitab doang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia terus beliau zikir kepada Allah terus, Allah sudah mendekatkan dia, maka beliau diberikan harta juga. Ini ngacanya kita. Kalau kita ngaca pada orang yang gak zikir maka agak sholat biasa-biasa aja, tapi kemungkinan ya mungkin sholatnya hanya biasa-biasa aja, temannya iblis. Bagaimana? Bisa jadi ya, dia sholat tapi apa? Dia mungkin di luar kota, mungkin dari lainnya, dia kerjaannya dengan kerjaan yang haram. Ya, ini termasuk apa? Termasuk orang-orang yang berteman dengan iblis, orang yang pecintanya iblis. Ya, Masya Allah ya. Terkadang orang nutupin, dia penjahat besar, di rumahnya sholat, ibadah supaya dilihat oleh orang.
Kemudian apa? Di luar kota dia termasuk pembegal besar. Ya. Atau di luar ya, dia adalah orang ahli korupsi. Jidatnya hitam tapi ahli korupsi dia. Ya. Banyak kayak gitu banyak. Berarti apa? Oh temannya iblis. Ya. Iblis bisa sholat iblis. Ya. Tapi iblis nggak bisa mukhlisin. Iblis itu nggak bisa mukhlasin iblis nggak bisa. Kalau sholat ilmunya tahu, ilmunya tahu. Kemudian wal amil ladzi saddaqal amin ala jawdi. Keempat, temannya iblis lagi termasuk pecinta-pecinta iblis, orang yang alim yang membenarkan atas kedoliman pemerintahannya. Alim tahu, iya kan? Ya. Asalnya apa? Haram. Ya. Beruntung presidennya ngomong ini halal. Iya halal. Benar dia enggak? Ya, temannya iblis. Hatta walaupun bawa kitab, hatta walaupun tahfidzul Quran. Ya. Ini apa? Ya. Temannya iblis. Ya. Dulu halal, haram nggak boleh. Ya. Presidennya nyuruh halal, jadi halal. Ya. Berarti apa? Membenarkan daripada kezaliman daripada presidennya. Alhamdulillah, termasuk teman-teman iblis. Walau aliman, walau kataban, walaupun orang yang alim, walaupun orang mungkin ahli kitab, ya, mungkin daripada qari'ul kitab lah, ya mungkin dan lain sebagainya. Ya, ini makanya apa? Harus hati-hati. Makanya guru-guru kita, termasuk Syekhina, termasuk Muhammad Kadhim, termasuk itu nggak mendekat pada apa pemerintahan, nggak mendekat. Jadi kalau dimintain tausiah pulang. Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i di penjara gara-gara apa? Ya gara-gara tidak membenarkan, mau benerin enggak Quran ada makhluk, enggak. Ada tetap bahwa saya Quran adalah kalamullah. Enggak mau benar dimasukkan penjara. Imam Malik dimasukkan penjara. Ya, itu adalah karena orang-orang saleh. Ya, sekarang kita di zaman kita ya kena 2 miliar aja oleng sudah. Ya, asalnya lempeng, hakul hak walau kana murrah, kena 2 miliar itu jadi oleng. Dunia halul hadir. Dunia hijau yang berkilauan. Makanya ya illah manittaqal, kecuali orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kagak ngelihat masalah duitnya. Dia lempeng terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang alim yang membenarkan atas kedoliman pimpinannya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man afta bi ghairi ilmin la'natullah malaikatus samawati wal ard. Barang siapa yang berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maka apa? La'natul malaikah, malaikat ngelaknati, yaitu malaikat langit dan malaikat bumi. Pertama apa? Orang-orang yang sekarang ya mungkin pengajian tafsir dan lain sebagainya. Qala Nawawi wa qala Syekhina Al-Bantani. Orang mengajarkan tafsir ya, itu butuhnya apa? Ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah, mantiq. Muhammad Kadhim ya, ahli tafsir itu semuanya dipegang, balaghah, mantiq, nahwu, sorof ya. Jadi apa? Paham tentang perubahan daripada satu kalimat ke kalimat lain itu paham. Sekarang hanya bisa nyontek daripada ya mungkin daripada terjemahan sudah berfatwa. Maka apa? Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka malaikat kelaknati, malaikat bumi dan malaikat lain. Bahaya. Ya orang-orang sekarang dikit-dikit ya berfatwa, dikit-dikit berfatwa. Orang-orang dulu ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana memang hukumnya ini? Coba deh tanya Imam Malik. Imam Malik juga kayak bagaimana? Coba. Kayaknya Imam Syafi'i lebih paham deh. Jadi apa? Saling mengisi, saling mendorong. Ya, artinya mendorongnya mungkin ini. Saling tawaduk. Ya, sekarang pokoknya ya nggak tahu ilmu, ya, yang penting ini harus kita. Masya Allah. Padahal apa? Surganya siapa? Ya gontot-gontotan orang. Siapa yang masuk surga? Ya, kita semua adalah orang-orang yang belum tentu juga masuk surga. Ya, orang apalagi mereka yang mana hanya atas dasar ilmu, terus kemudian pemikiran,
kemudian hanya bermujadalah, dia hanya mungkin berdebat dan lain sebagainya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hatinya nggak berzikir pada Allah, dia cuma hanya fitrahnya dengan ilmiahnya gini-gini dan lain sebagainya. Dan kenapa? Dia nggak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wahyu itu sudah nggak turun lagi kecuali mimpi. Wahyu itu sudah nggak turun kecuali mimpi, ru'yatus shalihah, yaitu mimpi yang baik, itu setengah daripada, ya, seperempat daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu mimpi dulu. Orang jadi wali itu mimpi dulu. Orang dekat dengan Allah pertama jadi wali memang di dekat mimpi dulu. Mimpinya ya, mimpinya kayak padang, mimpinya terang, ya mungkin ketemu siapa, ru'yatus shalihah, juz'un nubuwah, yaitu mimpi yang baik itu bagian daripada juz kenabian. Kemudian rawahu Ibnu Sakir. Kemudian yang kelima, watajirul khaid, yaitu orang yang dagang al-khain, yang khianat. Dagang khianat, bagaimana dagang khianat? Fil mikyal wal mizan aw fi ghairi dzalik, yaitu dalam timbangannya, dalam takarannya. Ini khianat, contohnya di pasar-pasar, timbang 1 kilo, bawahnya ada 2 on, bawahnya ada pakunya 2 on, khianat nih, punya iblis. Ini masalah pasar, masalah tukang, bagaimana tukang? Ini ada tukang pemborong, yang mana pemborong tersebut pikirannya dia kurang lebih 3 minggu kelar, waduh nggak bisa, 3 bulan kelar. Supaya apa? Supaya kerjaan lama deh ya. Ini apa? Termasuk orang yang curang, mas. At-tajirul khair, yaitu orang yang berdagang berkhianat. Fawailun mutaffifin. Alladzi yatakalu 'ala an-nas yastawfun. Maka bagi orang yang berdagang, yang mana dia ketika menimbang selalu ngurangi. Nah, sekarang timbangan dikurangi, atau makanan, makan makanan, yang mana makanan tersebut dicampur dengan apa yang akhirnya menguntungkan kepada dia, merugikan pada orang, termasuk daripada khianat terhadap dagangannya. Wal muhtakir, kemudian orang yang nimbun, temannya iblis nimbun. Teman timbun, kemarin minyak sampai nggak ada, timbun. Akhirnya apa? Ketika sudah butuh dimahalin orang penimbun. Bukan nimbun apa aja sudah, nggak minyak kayak, nggak bensin kayak, nggak apa. Penimbun adalah teman-temannya iblis. Yastarul quwwat wa ma yu'inu 'alaika al-lahm wa qtul ghala wa yahbisu li bi'ambi Allah min dhalika biqli shiddati hajat nas. Di sini terangkan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu dia membeli kekuatan, membeli daripada beras, yang mana beras timbun semua dibeli, kemudian ketika masyarakat butuh, kalau ente mau harganya sekian. Membeli daging juga kekal lahm, seperti daging ditimbun, udah nggak ada daging, sapi nggak ada yang motong, kalau mau sekilo 200 jadi. Nih penimbun termasuk daripada teman-teman iblis, ukron iblis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taqra ta'aman 40 yawman, faqad bari'a min Allah wa bari'a Allah min." Barang siapa yang mana dia menimbun makan makanan 40 hari